Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Ramadhani dengan NIM L0212212062. Nah, seperti yang kita ketahui, ada banyak macam organisme yang hidup di kawasan estuaria. Salah satunya adalah fitoplankton. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan paper yang berjudul mengenai fitoplankton dan parameter fisika kimia perairan estuaria Pantai Barat, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, dalam jurnal ilmiah Departemen Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Nah, paper ini dituliskan oleh Pak Muhammad Faris Samawi, Akbar Tahir Ramadi Tambaru, Hairul Amri, Mahatma Lanuru, dan Nur Hairunisa Armi. Nah, tujuan dari pendahuluan penelitian ini agar bisa mendapatkan informasi terkait kondisi fitoplankton di perairan estuaria Pantai Barat, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, kaitannya dengan parameter fisika kimia yang mempengaruhi komposisi dan kelimpahan fitoplankton berbeda-beda pada setiap perairan dan akan berubah-ubah pada berbagai tingkatan sebagai respons terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan perairan baik secara fisika, kimia maupun biologi, di mana penelitian mengenai komposisi dan kelimpahan fitoplankton menunjukkan adanya keragaman pada setiap lokasi perairan yang berbeda-beda, baik pada perairan yang relatif berdekatan dan berasal dari masa air yang sama, terlebih pada wilayah perairan yang relatif berjauhan akibat adanya faktor perbedaan kondisi parameter fisika dan kimia. Nah, adapun bahan dan metode penelitian ini yaitu pengambilan sampel fitoplankton dan air serta pengukuran parameter fisika kimia perairan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2018 pada 4 estuaria yaitu Talo, Marusu, Polong, dan Batoe. Nah, pengambilan sampel fitoplankton dilakukan menggunakan plankton net, selanjutnya dimasukkan dalam botol dan diawetkan menggunakan lubel 1%. Nah, sampel air diambil menggunakan Van der Water sampler sebanyak 1000 ml, dimasukkan dalam botol sampel, dan sampel fitoplankton dan air dimasukkan dalam cool box dan diangkut ke laboratorium. Selanjutnya dianalisis. Bersamaan dengan pengambilan sampel, dilakukan juga pengukuran parameter in situ ya antara lain oksigen terlarut menggunakan metode Winkler, salinitas menggunakan hand refractometer, suhu menggunakan termometer, dan kecepatan arus menggunakan floating method. Nah, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui komposisi jenis kelimpahan dan indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komposisi jenis, dan yang kedua yaitu kelimpahan, serta yang ketiga indeks keanekaragaman, dan yang keempat yaitu indeks keseragaman, dan yang terakhir yaitu indeks dominansi. Nah, selanjutnya hasil pada parameter fisika kimia yaitu suhu perairan masih berada pada nilai yang mendukung pertumbuhan fitoplankton. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 2003 bahwa untuk pertumbuhan optimal fitoplankton membutuhkan suhu berkisar 20-30 derajat. Nah, nilai salinitas menunjukkan perairan kategori payau dan berada pada kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan fitoplankton. Nah, selanjutnya itu komposisi dan kelimpahan fitoplankton yang dimana memperlihatkan bahwa pada semua estuaria didominasi oleh kelas Basilariopiceae dengan komposisi 75-86%, diikuti dengan kelas Dinopiceae dan Sinopiceae dari 4 lokasi. Hanya pada estuaria Batoe tidak ditemukan Dinopiceae. Jumlah spesies yang ditemukan sebanyak 19 jenis, dengan jenis yang umum ditemukan adalah Cytoceros sp. Nah, indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi memperlihatkan bahwa keanekaragaman jenis fitoplankton tertinggi ditemukan pada perairan estuaria Talo dan terendah di estuaria Batoe. Hal ini menunjukkan estuaria Talo cukup stabil. Nah, terlihat pula pada indeks nilai dominansi di mana pada estuaria Talo lebih besar dari estuaria lainnya, sementara estuaria kurang stabil pada estuaria Batoe dengan keanekaragaman dan dominansi yang rendah. Nah, parameter penciri lingkungan estuaria menunjukkan bahwa pada estuaria Talo dicirikan dengan parameter nitrat dan TSS dengan kelimpahan fitoplankton yang tinggi. Jika memperhatikan sudut yang dibentuk, kelimpahan fitoplankton sangat dekat dengan nitrat. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kadar nitrat tertinggi serta kelimpahan fitoplankton paling tinggi didapatkan pada stasiun ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nitrat merupakan
parameter yang paling berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton. Nah, sekian review jurnal dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.